Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Fahada dengan NIM 2020 31121, mata kuliah Sistem Multimedia, Institut Teknologi PLN. Hari ini saya akan menjelaskan tentang animasi. Ayo kita lihat penjelasannya. Animasi. Animasi adalah illusion of motion yang dibuat dari image statis yang ditampilkan secara berurutan pada video atau film. Animasi adalah teknik setiap frame dalam film dibuat secara terpisah. Frame ini bisa dihasilkan dari komputer, fotografi, ataupun gambar dan lukisan. Nah, ketika frame-frame tersebut digabungkan, maka terciptalah ilusi perubahan gambar, sebagaimana teori persistence of vision. Nah, animasi ada jenis-jenisnya. Animasi cel, animasi frame, animasi sprite, animasi pad, animasi spline, animasi vektor, dan animasi karakter. Apapun jenis animasinya, yang penting adalah memberikan efek hidup atau visual effect pada gambar atau objek. Visual effect apa sih? Visual effect dapat dibuat dengan cara motion dynamics, update dynamics, perubahan cahaya, posisi, orientasi, dan fokus kamera. Selanjutnya ada computer-based animation. Computer-based animation adalah teknik pengolahan animasi menggunakan komputer dengan tool atau alat untuk membuat visual effect. Ada input process, composition stage, in-between process, dan pengubahan warna. Yuk kita lihat penjelasannya. 1. Input process. Sebelum komputer dapat dipakai dalam animasi, gambar harus didigitalisasi untuk membentuk keyframe terdigitasi. 2. Composition stage adalah stage di mana foreground dan background dikombinasikan untuk menghasilkan individual frame untuk animasi final. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan image composition techniques, yaitu dengan menempatkan low resolution frame dalam array. 3. In-between process. Pergerakan dari satu posisi ke posisi lain membutuhkan komposisi frame dengan posisi intermediate antara keyframe. Proses tersebut dilakukan dengan menggunakan interpolasi. 4. Pengubahan warna. Untuk mengubah warna animasi digunakan SLUT, yaitu Color Lookup Table, pada frame buffer. Animasi pengubahan warna dilakukan dengan cara memanipulasi LUT, misalnya dengan mengganti warna secara berurutan. Daripada mengganti keseluruhan gambar dengan gambar yang baru, yang pasti akan memakan bandwidth lebih besar. Ada juga bahasa animasi. 1. Linear list notations. Contohnya, program Skifu atau scene format. 2. General purpose language. Contohnya ada AS. AS adalah bahasa yang dibuat dengan menggunakan LISP. 3. Graphical language. Contohnya Genesis, Dial, dan S-Dynamics System. Selanjutnya ada metode untuk mengontrol animasi. 1. Full explicit control. Animator mengatur seluruh kontrol animasi dengan segala perintah-perintah yang akan dilakukan dalam animasi. Bahkan untuk data-data seperti interpolasi dan rotasi dilakukan secara eksplisit atau berdasarkan inputan dari mouse, keyboard, atau joystick. 2. Procedural control. Berdasarkan komunikasi antar objek untuk mendapatkan propertinya. Kontrol yang terjadi adalah kontrol antara satu objek dengan objek yang lain. Misalnya, suatu objek bola tidak boleh melewati objek dinding. 3. Constraint-based system. Pengontrolan terjadi karena pengaruh objek lain, di mana objek tersebut berinteraksi.
4. Tracking live action. Pengontrolan terjadi berdasarkan kenyataan yang ada sesuai dengan dunia nyata. 5. Kinematics and dynamics. Kinematik berdasarkan posisi dan kecepatan dari poin. Selanjutnya ada transmisi animasi. 1. Symbolic representation object. 2. Pixmap representation. Ada juga anime. Anime adalah animasi buatan Jepang. Anime biasanya menggunakan tokoh-tokoh karakter dan background yang digambar menggunakan tangan dan sedikit bantuan komputer. Nah, ada juga animasi 3 dimensi atau biasa dikenal dengan 3D. Animasi 3D mudah untuk dideskripsikan, tapi lebih sulit untuk dikerjakan. Properties 3D model didefinisikan dengan angka-angka. Dengan merubah angka bisa merubah posisi objek, rotasi, karakteristik permukaan, dan bahkan bentuk. Faktor yang membuat animasi 3D lebih sulit: 1. Harus memvisualisasikan bentuk 3 dimensi. 2. Kemampuan processing untuk proses render objek 3D. 3. Perlu cukup dana, kesabaran, dan latihan. Nah, materi yang terakhir ada 12 prinsip animasi. 1. Squash and stretch, yaitu penambahan efek fleksibel atau lentur. 2. Anticipation, yaitu gerakan awal. 3. Staging, lingkungan untuk mendukung suasana. 4. Straight ahead action and pose to pose, yaitu menggambar pada 7. Arch, yaitu kurva melingkar yang terdapat pada suatu gerakan. 8. Appeal, yaitu gaya visual dalam animasi. 9. Secondary action, yaitu gerakan tambahan yang memperkuat gerakan utama. 10. Timing, penentu berapa gambar yang harus dibuat di antara dua pose. 11. Exaggeration, yaitu upaya untuk mendramatis sebuah aksi. 12. Solid drawing. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai animasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.